Bab 961 Kamu, selalu terlalu terobsesi. Ibu gadis itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat mengatakan ini, air mata menggenang di matanya. Ia sungguh tidak mengerti mengapa seseorang tega memarahi dokter sebaik Tuan He. Apa mereka tidak punya hati nurani? Benar, kalau kau memarahi dokter sebaik Tuan He dan membuatnya patah hati, nanti saat kau dan keluargamu sakit, tidak akan ada dokter sebaik itu yang bisa merawatmu. Kau bahkan tidak akan sempat menangis. Ayah gadis itu pun berdiri dan berteriak keras ke arah kerumunan. Ia baru saja mengalami penolakan Lin Yu untuk membantunya dan tahu betapa menyakitkan dan putus asa rasanya. Jika Lin Yu benar-benar menolaknya dengan keras, ia akan kehilangan putrinya selamanya. Lin Yu melihat pasangan itu mengabaikan kemarahan publik dan tidak takut pada pihak yang berkuasa untuk membelanya seperti ini. Ia pun merasa terharu. Ia merasa sedikit beruntung karena baru saja merawat gadis kecil itu. Kalau tidak, akan menjadi dosa besar jika menyebabkan keluarga sebaik itu hancur. Namun setelah mendengar kata-kata pasangan itu, kerumunan itu sama sekali tidak peduli, bahkan mencibir. Kita tidak butuh perawatannya. Dia membunuh kita bahkan saat kita tidak sakit. Benar, apa bedanya obat yang diresepkannya dengan racun? Apa kalian pengasuh anak yang disewa He Jiarong? Mungkinkah gadis kecil itu berpura-pura sakit? Tentu saja, kalau tidak, mengapa mereka begitu membela He Jiarong? Mereka semua berada di perahu yang sama. Sekelompok orang berteriak dan langsung menggolongkan pasangan itu sebagai kaki tangan Lin Yu. Wajah pasangan itu memucat karena marah ketika mendengar ini. Mereka merasakan kilatan hitam di depan mata mereka. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa, karena mereka tiba-tiba merasa bahwa yang berdiri di depan mereka bukanlah manusia, melainkan sekelompok binatang buas berkulit manusia. Baiklah, Tuhan sedang mengawasi apa yang dilakukan orang-orang. Orang-orang ini telah kehilangan hati nurani mereka. Sebanyak apapun kalian menegur mereka, itu sia-sia. Kakek Chen juga berkata dengan suara berat kepada cucu dan menantunya, keluarga Chen kita hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih. Kalian berdua ingat, mulai sekarang, Tuan He adalah dermawan terbesar bagi keluarga Chen kita. Maksudku jika, suatu hari Tuan He tidak bisa makan, bahkan jika kita lapar, kita harus memberikan suapan terakhir makanan untuk Tuan He, mengerti? Aku tahu, kakek, kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan He yang luar biasa. Pasangan muda itu langsung mengangguk. Hati Lin Yu menghangat dan hidungnya terasa masam saat mendengar ini. Meskipun kata-kata kakek Chen hanyalah sebuah analogi, ia juga bisa melihat dari sana rasa terima kasih kakek Chen kepada dirinya sendiri. Itu seperti seberkas cahaya yang tiba-tiba bersinar di kegelapan yang luas. Meskipun tidak berarti, itu sangat berharga. Kakek Chen, bawa anak itu kembali untuk beristirahat dulu. Anak itu baru saja bangun dan perlu istirahat. Kembalilah dan buatkan sup jahe untuknya. Bisik Lin Yu kepada kakek Chen. Karena gejalanya alergi, tidak perlu minum obat tambahan. Pak Tua Chen tahu bahwa ia tidak bisa banyak membantu di sini. Setelah berterima kasih lagi kepada Lin Yu, ia pergi bersama cucu dan keluarganya. He Jiarong, karena kau telah menyembuhkan anak itu hari ini, aku tidak peduli dengan praktik pengobatan ilegalmu. Tapi ku peringatkan kau tidak lagi memiliki izin praktik medis dan tidak lagi memenuhi syarat untuk memeriksa pasien dan meresepkan obat. Kata si Kun Hao kepada Lin Yu dengan suara dingin. Ia tahu bahwa ia telah ditahan di kantor urusan militer selama periode ini. Melihat bahwa kantor urusan militer tidak dapat menahan Lin Yu, ia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menahan Lin Yu. Jadi ia tidak repot-repot membiarkan anak buahnya menangkap Lin Yu, dan hanya memperingatkan Lin Yu. Jangan khawatir, Wakil Menteri aku, He Jiarong, tidak akan setidak berguna ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menerima pasien di sini. Kata Lin Yu dingin dengan wajah cemberut. Pengobatan tradisional Tiongkok selalu menjadi semacam keterampilan medis yang berlandaskan pada prinsip. Dokter-dokter ternama di zaman dahulu harus diperlakukan dengan sopan dan harus mengunjungi pondok jerami 3 kali sebelum mereka bisa diundang. Mustahil bagi Lin Yu untuk bersikap begitu rendah hati. Setelah izin praktiknya dicabut dan ia dihina serta diludahi jutaan orang,
ia masih menjilati wajahnya untuk mengobati orang. Baiklah, ingat kata-katamu. Kuharap kau akan melakukan apa yang kau katakan. Si Kunhao senang mendengar Lin Yu setuju begitu saja. Kemudian ia melirik lemari obat di aula dan berkata dengan suara berat, kalau begitu kau tidak boleh lagi menjual obat ini mulai hari ini, mengerti? Termasuk bahan obat yang tersisa di cabangmu yang lain, kau tidak boleh lagi menjualnya di luar. Kau dengar itu? Petik 2. Sial, izin praktik suami kita hanya dicabut, bukan izin usahanya dan izin praktik Nona Ye. Kenapa kita tidak boleh menjual obat? Li Zhen berdiri dengan marah dan bertanya dengan marah. Awalnya ia berencana mengubah tempat ini menjadi apotek yang menjual obat-obatan Tiongkok. Setelah sekian lama bekerja dengan Lin Yu, ia justru menyukai bisnis ini. Coba pikirkan, bisakah obat yang dijual oleh dokter dengan etika medis yang dipertanyakan menjadi obat yang baik? Bagaimana jika ada kotoran dalam obat-obatanmu dan menyebabkan keracunan? Apa kau masih ingin membunuh ribuan nyawa seperti cairan oral itu? Si Kunhao menjawab dengan dingin dan wajah tegas. Kau memfitnahku. Li Zhensheng menunjuk si Kunhao dengan ekspresi galak. Tidak ada yang salah dengan larutan oral kami. Memfitnahku. Begitu banyak keluarga pasien yang terbunuh oleh larutan oralmu telah mengajukan gugatan kolektif terhadap proyek bioteknologi Li. Bagaimana itu masih bisa disebut fitnah? Kata si Kunhao, kepalanya terangkat tinggi. Sudah kubilang, kau sudah memancing kemarahan publik. Tunggu keputusan pengadilan. Li Qianjue, yang tetap diam, memucat. Si Kunhao benar. Keluarga pasien-pasien tersebut memang telah mengajukan gugatan terhadap proyek bioteknologi Li, dan karena jumlah mereka yang sangat banyak, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Meskipun pembagian tanggung jawabnya mungkin tidak terlalu besar, sejumlah kompensasi tetap akan diberikan kepada keluarga-keluarga tersebut. Meskipun uang hanyalah masalah kecil bagi Li Qianjue, memikirkan untuk membayarnya kepada sekelompok orang yang begitu kejam membuatnya muak. Li Zhensheng menggertakkan gigi dan ingin berdebat dengan si Kunhao, tetapi Lin Yu memotongnya dengan tangannya dan berkata kepada si Kunhao dengan ekspresi dingin, Wakil Menteri Si, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menjual bahan-bahan obat ini kepada siapapun. Saya tidak butuh uang sedikit ini. Baguslah. Si Kunhao mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Namun, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan kepada Sekte Suanyi. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu memikirkan cabang-cabang di bawah saya lagi. Bahkan jika cabang-cabang ini ditinggalkan, ditelantarkan, dihancurkan, atau dibakar, saya tidak akan pernah menjualnya kepada binatang buas ini. Kau monster. Wajah si Kunhao berubah ketika mendengar ini, dan ia mengumpat Lin Yu dengan marah dan wajah muram. Wakil Menteri Si, aku tidak memarahimu. Aku memarahi orang-orang Sekte Suanyi. Kenapa kau begitu bersemangat? Lin Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada sinis, apa kau berkolusi dengan mereka? Beraninya kau. Apa maksudmu dengan kolusi? Si Kunhao mendengus dingin dan berkata, Sekte Suanyi benar-benar berbeda darimu. Sekte Suanyi adalah pewaris Yanxia yang benar-benar melakukan hal-hal praktis untuk rakyat dan benar-benar memperhatikan pasien. Hahaha, Lin Yu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang memuji Sekte Suanyi seperti ini. Hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Benar saja, mereka sama saja dengan Sekte Suanyi. Bai Rentu berkata dengan suara dingin, dengan tatapan mata yang sangat dingin. Ia paling membenci Sekte Suanyi. Jika saat ini dia tidak mengkhawatirkan identitas si Kunhao, dia pasti sudah menikam si Kunhao sampai mati. He Jiarong, aku penasaran sampai kapan kau bisa terus tertawa. Mulai sekarang, kaulah tikus yang menyeberang jalan yang diteriaki dan dipukuli semua orang di Sanjing. Si Kunhao melontarkan kata-kata kasar kepada Lin Yu dengan wajah cemberut, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Pria botak dan orang-orang lain yang berkumpul di pintu melihat si Kunhao telah pergi, jadi mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka menunjuk klinik Lin Yu dan mengumpat beberapa kali, meludahkan beberapa suap air liur dan dahak kental, lalu bubar satu persatu. Bajingan, umpat Li Zhensheng dengan marah.
Jika Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dia pasti sudah mencabut semua gigi orang-orang ini sejak lama. Saudara Li, ayo kita ganti klinik ini dan buka toko permen. Lin Yu melirik ke sekeliling klinik tempat ia telah bersama mereka selama ratusan hari dan malam, matanya menunjukkan keengganan yang mendalam, dan ia mendesah pelan, bukankah Jia Jia dan Yin Er paling suka permen? Ekspresi Li Zenseng berubah sedih ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan ia tiba-tiba terharu. Ia menoleh dengan keras kepala dan berkata dengan suara berat, aku tidak akan mengubahnya. Kau selalu terlalu terobsesi. Lin Yu menatap plakat Aula Huiseng di sudut, bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah ia sedang berbicara tentang Li Zenseng, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Setelah Si Kun Hao keluar dari Aula Huiseng, ia buru-buru memanggil Rong Hesu dari Suanyimen. Ketika panggilan tersambung, sebelum Rong Hesu dapat berbicara, ia berkata dengan tidak sabar, "Hei, Rong Lao, apakah kau tahu bahwa He Jiarong telah dibebaskan?" Bab 962, Kue. Rong Hesu di ujung telepon sedang berdiri di depan akuarium besar, memegang tongkat kayu tipis, dan perlahan-lahan memainkan tanaman air di dalamnya. Ia sama sekali tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Si Kun Hao, dan berkata dengan nada datar, tentu saja aku tahu. Kalau aku tidak tahu, bagaimana mungkin aku mengirim orang untuk mengganggu kliniknya? Ah, Si Kun Hao terkejut mendengarnya, dan berkata dengan nada agak terkejut, kau yang mengirim si botak itu. Wajahnya berubah dan ia bertanya dengan bingung, lalu kenapa kau membiarkan anak ini pergi? Bukankah kau tahu banyak kekuatan internasional? Bukankah kau menggunakan kekuatan-kekuatan ini untuk menekan orang-orang di atas? Petik 2. Orang-orang di atas, bolehkah aku juga menekan mereka? Rong Hesu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara berat, jika orang-orang di atas bisa ditekan, He Jiarong pasti sudah lama mati. Aku menggunakan semua koneksi dan relasiku kali ini, tapi aku tidak bisa membunuh anak ini, karena orang-orang di atas tidak ingin dia mati. Jadi begitu, Si Kun Hao menyipitkan mata, mengangguk, dan berkata dengan suara berat, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, tidak bisakah kita memenjarakannya seumur hidup? Kenapa mereka melepaskannya? Seseorang memohon belas kasihan kali ini, dan orang itu adalah orang yang berstatus sangat tinggi. Rong Hesu berkata dengan suara berat, matanya berbinar-binar, dan bahkan tangan yang memegang tongkat kayu itu sedikit lebih kuat karena marah, membuat ikan-ikan di dalam akuarium berenang dengan cepat. Orang yang berstatus sangat tinggi. Si Kun Hao tertegun dan bertanya dengan bingung, siapa itu? Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, orang-orang di atas tidak peduli dengan kekuatan apapun kali ini dan langsung melepaskan He Jiarong. Adapun siapa yang memohon belas kasihan, kau bisa menebaknya sendiri. Rong Hesu berkata dengan suara berat, menggertakkan giginya, jelas-jelas sangat marah, tetapi kemudian ia mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan dingin, tapi siapapun yang memohon padanya, aku akan membiarkannya mati. Untunglah dia bebas kali ini. Jika dia di kantor urusan militer, aku tidak bisa membunuhnya bahkan jika aku mati. Ia tahu bahwa ia sudah tua dan waktunya hampir habis. Meskipun ada banyak obat-obatan di Sekte Suanyi yang dapat membantunya memperpanjang hidupnya, obat-obatan itu tetap tidak sebanding dengan pemuda bersemangat seperti Lin Yu. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah menyingkirkan Lin Yu sebelum ia meninggal, sehingga setelah kematiannya, ia dapat bertemu putranya dan memberinya penjelasan. Baiklah, Tuan Rong, Sangjing adalah wilayah yang dijaga ketat oleh Dewan Agung, jadi aku khawatir tidak akan semudah itu untuk menjatuhkannya. Si Kun Hao mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, setahu saya, He Jiarong punya banyak musuh, tapi tak banyak yang pernah mencoba melawannya. Itu karena mereka waspada terhadap Dewan Agung. Bahkan seseorang setinggi Tuan Zhang pun pernah ditangkap Dewan. Mereka bukan orang yang mudah ditipu, jadi kalian harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, aku tidak terburu-buru. Aku akan menghabiskan sisa hidupku hanya untuk melakukan ini. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Dan bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya juga, agar dia bisa merasakan langsung perasaan melihat orang-orang yang dicintainya mati di depan matanya, tak berdaya. Darah Rong Hesu mendidih saat mengucapkan ini, wajahnya memerah, urat-urat di lengannya menonjol.
Tangan yang memegang tusuk sate kayu tiba-tiba terjulur secepat kilat, menusuk seekor ikan kecil di akuarium. Meskipun putranya telah meninggal lebih dari 2 bulan, memikirkannya masih menusuk hatinya. Tuan Rong, jaga dirimu baik-baik. Si Kun Hao berkata dengan khawatir. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia bertanya dengan ragu, ngomong-ngomong, apakah ada yang salah dengan suntikan herbal Tiongkok yang kau minta aku promosikan? Kudengar banyak orang mengalami reaksi negatif setelah suntikan itu. Apakah benda ini benar-benar bisa membunuh orang? Ia tidak tahu tentang efek samping serius dari suntikan herbal Tiongkok ini ketika ia mempromosikannya untuk Sekte Suanyi. Wakil Menteri Si, kau terlalu gugup. Dari zaman kuno hingga sekarang, obat apa yang tidak berakibat fatal? Kata Rong Hesu dengan suara berat. Lagi pula, hanya jika beberapa orang meninggal, kita dapat menemukan kekurangan obat ini dan memperbaikinya, sehingga mencegah lebih banyak pasien meninggal. Jadi, kematian mereka bermakna. Tindakan menguji obat ini pada orang yang masih hidup, menurutnya, menjadi hal yang bermakna dan baik. Ekspresi Si Kun Hao berubah setelah mendengar apa yang dikatakannya, dan ia berbisik, kalau hanya beberapa orang yang meninggal, itu bukan masalah besar. Lagi pula, sudah banyak kecelakaan medis selama bertahun-tahun. Tapi kita tidak bisa menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Kalau itu terjadi, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya. Jangan khawatir, semua obat kami sudah melalui uji klinis. Rong Hesu mengeluarkan ikan mas yang tertusuk dari akuarium dan berkata dengan mata menyipit, aku hanya ingin uang, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Ia tiba-tiba berhenti di sana, dan hanya diam-diam melafalkan sisa kalimat itu dalam hatinya, tapi selama dia bisa menghasilkan uang, dia tidak keberatan menyakiti orang lain. Bagus, bagus. Si Kun Hao menghela napas lega setelah mendengar ini, melirik Hui Sengtang di seberang jalan, mendengus jijik, menundukkan kepala, dan masuk ke dalam mobil. Setelah Si Kun Hao pergi, Lin Yu mengambil barang-barangnya dan melanjutkan perjalanan bersama Li Qianjue untuk mengunjungi Tuan He. Dalam perjalanan, Lin Yu menelepon He Jinqi. Setelah mengetahui bahwa Tuan He ada di rumah, Lin Yu dan Li Qianjue langsung bergegas ke rumah Tuan He. Saat ini, ada beberapa mobil dan SUV yang terparkir di gerbang halaman. Tampaknya banyak orang telah datang ke rumah Tuan He. Lin Yu dan Li Qianjue keluar dari mobil dan langsung berjalan ke halaman. Karena Lin Yu telah ke sini beberapa kali, ia akrab dengan jalannya. Pada saat ini, beberapa pria berjas hitam tiba-tiba berjalan keluar dari aula utama. Salah satunya adalah He Ziqin, paman tertua keluarga He. Ia tampak sedang mengantar para tamu. Begitu melihat Lin Yu, senyum di wajahnya langsung lenyap, bahkan sedikit rasa jijik pun terpancar di wajahnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun kepada Lin Yu. Lin Yu pun tidak menyapanya dan langsung masuk ke aula utama. Oh, si dukun He ada di sini. Saat itu, He Yan, yang sedang duduk di sofa di aula utama, mencibir sinis ketika melihat Lin Yu. Jelas ia telah mendengar tentang urusan Lin Yu, jadi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya, dan telah lama melupakan kebaikan Lin Yu yang telah menyelamatkannya. Namun, Lin Yu, yang sudah lama terbiasa dengan sifat jahat orang-orang, sudah terbiasa dan bahkan tidak memandangnya. Kamu masih berani datang ke sini. Wajah He Jinyu menjadi muram ketika melihat Lin Yu, dan ia berteriak dengan marah. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kakekku jatuh sakit? Kakak, apa yang kamu bicarakan? He Jinqi di dalam kamar mendengar suara itu dan berlari keluar, berteriak dengan dingin, kakak kedua tidak tahu apa yang dilakukan kakek. Berhenti memanggilku kakak kedua, belum lagi apakah dia keturunan keluarga He atau bukan, masih belum diketahui. Bahkan jika dia keturunan, tidak pantas bagi kakek untuk melakukan ini. He Jinyu berkata dengan dingin, dengan kecemburuan yang kuat di matanya. Dia tidak pernah dimanja oleh kakeknya sejak dia masih kecil. He Jinqi sepertinya melihat bahwa kakak tertuanya cemburu pada Lin Yu, dan dia mencibir dan berkata dengan sinis, kakek memperlakukan orang luar lebih baik darimu. Betapa tidak bergunanya kamu di mata kakek. He Jinqi. He Jinyu gemetar karena marah ketika mendengar ini, dan memelototi He Jinqi.
He Jinqi mengabaikannya dan langsung menarik tangan Lin Yu ke kamar tidur bagian dalam. Pada saat ini, Tuan He sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, tidur dengan mata tertutup, dan beberapa orang dari keluarga He berdiri di dalam kamar. Selain Nyonya He, ada He Zizhen beserta istrinya, He Ziheng beserta istrinya, dan dua putri Tuan He, He San dan He Miao. Tuan He, Anda di sini. Wajah He Ziheng berseri-seri ketika melihat Lin Yu, dan ia buru-buru berkata, Anda datang di waktu yang tepat, tolong bantu ayah saya. Kakak ketiga, apa kau ingin membunuh ayah kami? He Miao memutar bola matanya saat itu, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan dingin, sekarang dia menjadi dukun terkenal di Sanjing. Benar, dan kau masih berani datang. Kau benar-benar tak tahu malu. Jika bukan karena dia, apa orang tua itu akan seperti ini? He San juga mengikuti dengan suara dingin. Kedua saudari itu dan Lin Yu bisa dikatakan memiliki kebencian yang mendalam, jadi mereka tentu saja memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah penghinaan. Jinrong, jangan dengarkan mereka. Ayo, datang ke nenek. Ketika Nyonya He melihat Lin Yu, ia langsung tersenyum ramah dan mempersilakan Lin Yu duduk di sebelahnya. Seiring bertambahnya usia, kondisi mentalnya pun menurun. Lin Yu tak kuasa menahan rasa sedih, tetapi memang lebih baik begini. Orang yang hidup dalam kebingungan akan lebih bahagia. Bu, aku akan mengajaknya mengobrol. He Zizhen berdiri, menggandeng lengan Lin Yu, dan berjalan keluar sambil berbisik, Jiarong, jangan khawatir. Dokter sudah memeriksanya. Ayahku baik-baik saja. Ia hanya lelah. Ia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. He Zizhen juga menyapa. Li Qianjue. Lin Yu mengangguk. Ia baru menyadari bahwa kondisi Tuan He tidak serius dan ia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Ngomong-ngomong, ibu datang di waktu yang tepat. Ada yang ingin kukatakan padamu. Raut wajah He Zizhen tiba-tiba menjadi serius. Ia tersenyum dan meminta He Jinqi untuk menyapa Li Qianjue terlebih dahulu. Lalu ia merangkul leher Lin Yu dan berjalan ke halaman. Melihat ekspresi serius He Zizhen, Lin Yu tiba-tiba menjadi khawatir dan berkata dengan suara berat, Tuan He, apakah terjadi sesuatu? Bab 963 Penyusup yang Mengerikan. Berdasarkan pemahaman Lin Yu tentang He Zizhen, sesuatu yang bisa membuat He Zizhen terlihat begitu serius pastilah bukan masalah kecil. Setelah He Zizhen membawa Lin Yu ke halaman, ia tampak sedikit khawatir. Ia memanggil Lin Yu keluar dari halaman dan berjalan ke pinggir jalan. Ia menemukan tempat terpencil, melihat sekeliling, dan melihat tidak ada seorang pun. Kemudian ia berbisik, Jiarong, perbatasan akhir-akhir ini tidak tenang, kau tahu. Ya, aku tahu, Jinqi yang memberitahuku. Lin Yu mengangguk. Saat menghadiri pertemuan pertukaran sebelumnya, He Jinqi memang memberitahunya bahwa perbatasan yang dijaga He Zizhen sedang kacau dan telah terjadi beberapa konflik. Akibatnya, He Zizhen tidak bisa kembali saat tahun baru Imlek tahun ini. Orang-orang ini sepertinya baru-baru ini mendengar sesuatu tentang keberadaan dokumen penting itu, jadi mereka berkeliaran di perbatasan seperti orang gila. Kata He Zizhen dingin dengan wajah cemberut. Tapi mereka sudah membayar harganya. Kita telah menghabisi tim dari beberapa negara dan organisasi yang berbeda. Harus kuakui, orang-orang di kantor urusan militer sangat kuat. Dengan bantuan mereka, kita tidak hanya bisa mundur, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat itu, wajah He Zizhen menunjukkan sedikit kegembiraan. Jelas bahwa ia sangat yakin dengan kemampuan kantor urusan militer. Layaknya departemen yang didirikan oleh Dewa Perang Siang Nantian. Di antara tim dan organisasi yang kita musnahkan kali ini, salah satunya termasuk cabang Hermitage yang sangat penting. Saat itu, He Zizhen menoleh dan tersenyum pada Lin Yu. Kalau dipikir-pikir, kau juga berkontribusi dalam hal ini. Kontribusiku. Lin Yu tercengang ketika mendengar ini, sangat terkejut. Ya, apakah kau ingat bahwa kau meminta Taipan Pelabuhan Shanghai Zhen Guojing untuk membantuku menangkap seseorang? He Zizhen tersenyum pada Lin Yu. Aku ingat, tentu saja aku ingat. Lin Yu mengangguk berulang kali. Ia masih ingat betul saat Guo Zhaozong membawa Zhen Guojing kepadanya untuk mematahkan sihir hitam.
Orang yang merapalkan sihir hitam pada Zhen Guojing adalah anggota sekte pertapa yang ditangkap He Zizhen. Berkat penangkapan anak ini, kami berhasil mengikuti petunjuk dan menemukan cabang sekte pertapa yang tersembunyi di dekat perbatasan kami. Ekspresi He Zizhen kembali serius saat berbicara. Ia berkata dengan suara berat, setelah menangkap pemimpin cabang ini, kami menyiksanya untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Lebih tepatnya, ini informasi yang sangat penting untukmu. Untukku. Lin Yu sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, cukup bingung. Ya, Jiarong, kau masih roh bayangan dari kantor urusan militer, kan? He Zizhen bertanya kepada Lin Yu sambil tersenyum. Meskipun identitas roh bayangan sangat dirahasiakan di dalam kantor urusan militer, pada pertemuan pertukaran terakhir, Lin Yu, demi membawa kehormatan bagi kantor urusan militer dan Yanxia, mengabaikan keselamatan pribadinya dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai roh bayangan, jadi He Zizhen tentu saja mengetahuinya. Mampu mengabaikan kehidupan dan kematian pribadi demi kebaikan bangsa memberi He Zizhen pemahaman yang lebih dalam tentang Lin Yu. Namun, mengingat keterampilan Lin Yu yang hebat, bahkan jika identitas ini terungkap, itu tidak akan berdampak signifikan, itu hanya akan menjadi kurang rahasia. Ambil contoh Xiang Nantian. Dia adalah pendiri Dewan Agung, dan pentingnya dia bagi Yanxia bahkan lebih besar. Ada banyak orang yang menginginkannya mati, tetapi siapa yang berani menyerang Xiang Nantian, yang berada di puncak kekuasaannya? Banyak yang bahkan melarikan diri sebelum mereka sempat melihatnya. Inilah pentingnya kekuatan. Lin Yu mengangguk, menyentuh hidungnya, dan tersenyum. Ya, aku masih roh bayangan sekarang. Aku heran mereka tidak mencabut statusku. Lin Yu telah ditahan di ruang interogasi Dewan Agung selama lebih dari 2 bulan. Setelah dibebaskan, reputasi dan kedudukannya di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok hancur, tetapi statusnya sebagai roh bayangan tetap utuh, sebuah fakta yang bahkan ia sendiri merasa bingung. Bahkan jika para petinggi, di bawah tekanan Tuan He, terpaksa melepaskannya, mereka bisa saja mencabut status roh bayangannya sebagai hukuman. Haha, orang-orang di atas sana cukup pintar. He Zizhen tertawa terbahak-bahak mendengar ini, kami akan tetap membebaskanmu, menanggalkan identitasmu, dan membiarkanmu menjadi orang biasa. Atau membiarkanmu terus mengabdi sebagai roh bayangan Dewan Agung, terus mengabdi pada Dewan dan negara. Menurutmu mana yang lebih baik? Benar, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Memang, karena bagaimanapun juga ia harus dibebaskan, ia mungkin juga memaksimalkan nilainya. Terlebih lagi, identitasnya diberikan oleh Hu Haifan yang sudah pensiun. Bahkan jika ia mendapat masalah, para petinggi bisa menyalahkan Hu Haifan. Jiarong, jangan terlalu banyak berpendapat tentang masalah ini. Lagi pula, para petinggi punya kesulitannya masing-masing. He Zizhen menepuk bahu Lin Yu, lalu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan bangga, lagi pula, pria sejati seharusnya bisa membungkuk dan meregang. Jika ia tidak berprestasi dan mengabdi pada negara, bukankah hidupnya akan sia-sia datang ke dunia ini? Lin Yu mengangguk dan berkata, saya tahu para petinggi telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup saya kali ini. Namun, Tuan He, apakah berita yang Anda sebutkan ini ada hubungannya dengan apakah saya roh bayangan dari kantor urusan militer? Tanya Lin Yu ragu. Tentu saja ada hubungannya. Hanya jika kau adalah roh bayangan dari kantor urusan militer, berita ini sangat penting bagimu, dan juga merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu untuk menyelesaikannya. Kata He Zizhen dengan suara berat, lalu langsung berkata kepada Lin Yu, setelah kami menghancurkan cabang pertapaan, kami menyiksa orang yang bertanggung jawab atas cabang itu dan memperoleh informasi yang sangat penting. Dikatakan bahwa pertapaan mengirim orang yang sangat kuat untuk menyelinap ke Sanjing. Menyelinap ke Sanjing. Wajah Lin Yu langsung berubah ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan sedikit bingung, kapan itu terjadi? Petik 2. Sebelum tahun baru, kata He Zizhen dengan suara berat, ekspresinya serius. Sebelum tahun baru, Lin Yu tiba-tiba terkejut. Kau tahu, saat itu sudah musim semi, dan lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak tahun baru. Ini berarti orang ini telah menyelinap ke Sanjing setidaknya selama 3 atau 4 bulan.
Dan orang berbahaya seperti itu telah menyelinap ke Sangjing selama 3 atau 4 bulan, dan dia serta kantor urusan militer bahkan tidak menyadarinya. Tuan He, apakah informasi Anda akurat? Lin Yu berkata dengan wajah serius, sekeras apapun seseorang menyamar, dia tidak bisa sepenuhnya menyamar sebagai orang biasa. Selama dia muncul, dia akan mengungkapkan petunjuk. Dengan kekuatan patroli kantor urusan militer di Sangjing saat ini, apalagi 3 atau 4 bulan, bahkan jika dia ingin bersembunyi selama setengah bulan, itu mustahil. Mungkinkah kepala cabang ini sengaja memberitahu Anda berita palsu untuk membingungkan publik? Setelah mengalami insiden yang disebabkan oleh kepala jengger ayam dan lainnya di kota perabotan rumah terakhir kali, kantor urusan militer dan polisi telah meningkatkan upaya patroli mereka sejak awal tahun. Ada personel khusus yang menjaga dan memeriksa pintu masuk dan keluar seperti stasiun dan persimpangan jalan raya. Mustahil bagi orang mendadak seperti anggota pertapaan untuk menyelinap masuk begitu saja. Tidak, He Zizhen menggelengkan kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin ini menyebarkan berita ini agar kita bisa melindungi keluarganya dan mengekstradisi mereka ke negara untuk hidup, agar mereka tidak dibalas oleh biara, jadi berita ini pasti benar. Petik 2. Kalau begitu, orang yang diutus oleh biara itu pasti bukan orang biasa. Kata Lin Yu dengan wajah muram. Setelah mendengar berita ini, hatinya terasa seperti tertusuk duri, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Jika apa yang dikatakan He Zizhen benar, anggota biara ini telah lama berdiam di Sangjing, maka mentalitas orang ini pasti sangat mengerikan, dan kemampuannya luar biasa, dan ia dapat dengan cerdik menghindari semua pemeriksaan. Orang-orang seperti itu seringkali sangat berbahaya. Jika ia tidak bertindak, tidak apa-apa. Begitu ia bertindak, itu akan sangat menghancurkan. Ia seperti pisau yang tersembunyi di kegelapan, tak terlihat dan tak berwujud, tetapi akan menusuk organ vitalmu pada saat tertentu. Jadi, siapapun target orang ini, Lin Yu harus segera menemukannya. Kalau tidak, ia mungkin akan kesulitan tidur dan makan mulai sekarang. Karena itulah kupikir masalahnya serius. Kata He Zizhen dengan suara berat, betapa mengerikannya orang ini, bisa bersembunyi di Sangjing begitu lama tanpa ketahuan. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah, lalu ia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Han Bing, berniat bertanya apakah Han Bing menemukan orang mencurigakan di Sangjing selama ini. Tunggu, namun, saat itu He Zizhen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Bab 964, secara alami diintimidasi kembali. Melihat ini, Lin Yu sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, ada apa? Siapa yang akan kau hubungi? Tanya He Zizhen bingung, matanya berbinar-binar. Siapa lagi? Tentu saja kantor urusan militer. Lin Yu menjawab dengan santai, aku akan bertanya apakah mereka menemukan orang mencurigakan di Sangjing baru-baru ini. Aku tahu kau ingin menghubungi kantor urusan militer, pertanyaannya adalah siapa yang harus dihubungi. Ekspresi He Zizhen menjadi sedikit serius, dan dia berkata dengan suara berat, apakah itu kredibel? Han Bing, rekan lamaku, benar-benar kredibel. Lin Yu mengangguk dengan wajah muram, lalu sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, Tuan kedua He, apakah kau khawatir seseorang di kantor urusan militer akan menghubungi pertapaan? Dia tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, dan artinya sudah jelas. Aku hanya curiga. He Zizhen mengerutkan kening dan berkata, kau benar. Orang-orang dari kantor urusan militer ada di mana-mana di jalan, dan mereka semua berpakaian sipil, sehingga sangat sulit dideteksi. Sekalipun anggota pertapaan ini menyamar secara diam-diam, selama dia muncul, mustahil untuk tidak mengungkap jejaknya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan lebih lanjut. Dia juga seorang seniman bela diri, jadi dia tentu tahu bahwa gerakan dan tatapan mata seniman bela diri jauh lebih tajam daripada orang biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disamarkan sekeras apapun mereka berusaha. Lagi pula, orang ini telah bersembunyi di Sangjing selama 100 hari 100 malam. Untuk waktu yang begitu lama, tidak ada alasan mengapa kantor urusan militer tidak dapat menemukannya. Jadi dia tentu saja curiga bahwa seseorang di kantor urusan militer diam-diam berkolusi dengan pertapaan untuk menutupi penyusup ini.
Lin Yu juga berpikir bahwa kecurigaan He Zizhen sangat mungkin. Kalau tidak, sungguh mustahil untuk menjelaskan mengapa orang ini telah berada di Sangjing selama berhari-hari tanpa mengungkap jejaknya. Jadi, ketika Lin Yu menelepon Han Bing untuk menceritakan masalah ini, ia secara khusus meminta Han Bing untuk tidak mengungkapkannya kepada terlalu banyak orang dan hanya memberitahu beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah selesai menelepon, He Zizhen menepuk bahu Lin Yu dan berkata, "Jiarong, terkadang semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Aku tahu semua keluhan yang kau derita akhir-akhir ini. Tidak pernah ada empati sejati di dunia ini. Aku tidak ingin menghiburmu dengan cara yang sok. Kau hanya perlu tahu bahwa langit dan bumi memiliki keadilannya sendiri. Selama kau hidup di dunia ini, kau layak mendapatkan langit dan bumi." He Zizhen ingin membantu Lin Yu, tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang dunia medis, jadi ia tidak bisa membantu. Ya, Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada He Zizhen dan berkata dengan penuh emosi, "Tuan He telah melakukan yang terbaik untukku kali ini. Aku tidak punya cara untuk membalasnya. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membawa kehormatan baginya." Hingga saat ini, ia masih tidak percaya bahwa Tuan He akan berkorban sebesar itu untuknya kali ini. He Zizhen menggelengkan kepala dan tersenyum, membuka mulutnya, tampak ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi menelannya kembali ketika sudah sampai di bibirnya. Malam harinya, He Zizhen ingin mengundang Lin Yu makan malam, tetapi Lin Yu tahu bahwa banyak anggota keluarga He menolaknya, jadi dia menolaknya. He Zizhen menghela napas sedikit kecewa dan berkata, "Kalau begitu kita tidak bisa duduk bersama kali ini. Mungkin kita harus menunggu sampai aku kembali lain kali." "Kembali lain kali?" Lin Yu pun sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Tuan kedua He, apakah maksud Anda akan segera kembali ke perbatasan?" "Perbatasan sedang dalam keadaan darurat. Tentu saja, saya harus segera kembali. Saya kembali kali ini karena urusan resmi." He Zizhen tersenyum pada Lin Yu, lalu menepuk bahu Lin Yu dan berkata dengan lantang, "Tidak apa-apa. Perjalanan kita masih panjang." "Oke, perjalanan masih panjang." Lin Yu juga mengangguk penuh semangat. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarganya seperti yang dikatakan He Zizhen. Dari waktu ke waktu, ia memanggil Bu Cheng, Bai Rentu, dan yang lainnya untuk pergi ke ruang terbuka di lantai bawah untuk berlatih beberapa gerakan. Apa yang mereka latih adalah semua keterampilan misterius yang telah dipelajari Lin Yu di kantor urusan militer dalam 2 bulan terakhir. Ketika ia ditahan di ruang interogasi, Lin Yu hanya menghafal isi dari teknik-teknik ini tanpa mempraktikkannya secara mendalam. Sekarang, setelah sedikit merenung dan mempelajari secara mendalam setiap teknik, ia tiba-tiba menemukan bahwa seolah-olah ia telah membuka pintu ke dunia baru. Karena ia pada dasarnya telah memilih seni mendalam tingkat tinggi, kekuatan yang ia kuasai cukup mencengangkan. Meskipun itu tidak sebagus Tian Zongsu yang tidak lengkap yang diberikan Xiang Lao kepadanya, itu tidak jauh lebih buruk. Bahkan Bu Cheng dan Bai Rentu pun tak percaya. Mereka belum pernah bertemu dengan seni mendalam apapun yang dipraktikkan Lin Yu sebelumnya. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada semua teknik paling mematikan yang pernah mereka praktikkan. Bu Cheng dan Bai Rentu sangat yakin bahwa penahanan Lin Yu selama 2 bulan hanyalah sesi pelatihan rahasia oleh Dewan Agung dengan kedok penahanan. Bahkan, Lin Yu sendiri pun tak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Biasanya, akan sangat sulit baginya untuk mendaftar masuk ke gudang rahasia nomor 1, tetapi selama di ruang interogasi, ia memperlakukannya seperti perpustakaan, bebas masuk setiap minggu dan membaca apapun yang diinginkannya. Hak istimewa ini sungguh luar biasa, dan tak pelak lagi membingungkan. Namun, niat orang-orang di atasnya berada di luar pemahaman orang biasa, jadi Lin Yu tak perlu repot-repot memikirkannya. Bagaimanapun, belajar itu berharga. Setelah menguasai jurus-jurus tersebut, ia mulai mengajarkannya satu persatu kepada Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiuman, serta Zhang Laosan dan Zhu Laosi. Di saat yang sama, Lin Yu sesekali menggoda Hu Qingfeng dengan jurus-jurus ini, mendesaknya untuk segera membantunya merekrut lebih banyak orang,
dan mengatakan bahwa ia akan mengajarinya satu set jurus lagi jika ia menemukannya. Hu Qingfeng begitu tergoda sehingga ia berjanji akan membantu Lin Yu mencari pembantu bahkan jika ia harus menggali Yanxia sedalam 3 kaki. Meskipun pembantaian Rong Huan berhasil, pembantaian itu juga mengorbankan 2 pembantunya, Qi Lao Da dan Sun Lao Er. Lin Yu sekarang sangat membutuhkan bala bantuan karena Sekte Xuanyi dapat melancarkan serangan balik kapan saja. Sore itu, Lin Yu masih berlatih bela diri bersama Bu Cheng dan yang lainnya di alun-alun kecil di lantai bawah. Pada saat ini, Li Qianjue tiba-tiba berlari panik dan berteriak kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa, "Jiarong, sesuatu yang buruk telah terjadi." Saudara Li, Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat Li Qianjue, dan buru-buru berkata, "Jangan panik, katakan pelan-pelan kalau ada yang ingin kau katakan." Gawat, Jiarong, King Mei, dibawa pergi oleh Si Kun Hao dan polisi. Seru Li Qianjue terengah-engah, jelas karena ia berlari begitu cepat hingga tak bisa mengatur napas. "Apa?" Raut wajah Lin Yu langsung berubah saat mendengar kata-kata itu. Ia buru-buru meraih lengan Li Qianjue dan berkata dengan cemas, bagaimana mungkin ia membawa King Mei begitu saja? Katanya ia ingin King Mei bekerja sama dalam penyelidikan kasus cairan oral itu. Seru Li Qianjue cemas, karena King Mei yang bertugas meracik obat. Aku sudah meminta mereka untuk menangkapku dan menggantikan King Mei, tetapi mereka mengabaikanku dan tetap membawa King Mei. Mereka banyak sekali, dan aku tak bisa menghentikan mereka. Kau harus memikirkan cara. Sialan, Si Kun Hao lagi. Wajah Li Zenseng memucat, tangannya terkepal, dan ia berkata dengan marah, apa yang dia lakukan lagi? Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, lalu berjalan ke samping dan mengambil ponsel di bangku batu, berpura-pura menelepon Hao Ningyuan. Tidak perlu berkelahi, aku sudah berkelahi dengan Menteri Hao dalam perjalanan ke sini. Li Qianjue sepertinya melihat niat Lin Yu, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, dan berkata, Menteri Hao mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam urusan kita sejak beberapa bulan yang lalu. Dia tidak memiliki wewenang untuk mengelola apapun yang berkaitan dengan Anda dan grup Li. Anda juga tahu latar belakang keluarga Chu di Sangjing. Memang tidak sulit untuk mencegah Menteri Hao campur tangan. Lalu bukankah ini yang dikatakan Si Kun Hao? Li Zenseng bertanya dengan marah, dia mencabut sertifikat kualifikasi medis Tuan dan meminta kami untuk menutup klinik. Kami melakukan semua yang dia katakan. Mengapa dia menangkap orang tanpa alasan sekarang? Ini terlalu berlebihan. Dalam pandangan Li Zenseng, Si Kun Hao hanya terlalu terburu-buru. Lin Yu tidak lagi bertanya tentang urusan komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Tanpa diduga, Si Kun Hao masih tidak melepaskan mereka. Saudara Li, apa yang harus kita lakukan jika kita bertindak terlalu jauh? Wajah Lin Yu muram dan ia bertanya dengan dingin. Li Zenseng membuka mulutnya sedikit, lalu berkata dengan keras, tentu saja aku membalas intimidasinya. Oke, ikuti aku. Ayo kita tangkap dia. Lin Yu mendengus dingin, lalu meraih mantel di bangku batu. Ayo pergi. Li Zenseng dan yang lainnya juga berteriak, mengambil pakaian mereka dan mengikuti Lin Yu keluar. Bab 965 Siapakah kau berani memerintahku? Ekspresi Li Qianjue langsung berubah saat melihat ini. Ia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Yu dan berkata dengan cemas, Jiarong, jangan gegabah. Tenanglah. Kau harus tahu bahwa Si Kun Hao bukanlah Rong Huan. Jika kau membesar-besarkan masalah ini dan menghajar Si Kun Hao, kau akan melawan orang-orang di atasmu. Setelah mendengar perkataan Li Qianjue, Lin Yu sedikit tenang. Li Qianjue benar. Si Kun Hao memang tidak sebaik Rong Huan. Jika kau menyakiti Si Kun Hao, kau akan menyinggung orang-orang di atas, dan situasi akan berubah. Dan alasan mengapa Si Kun Hao berani membentaknya berulang kali adalah karena ini. Si Kun Hao tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yu, dan Lin Yu juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mereka semua adalah pelayan dan memiliki identitas yang sama. Tidak ada yang bisa mengendalikan siapapun, jadi orang tua itu mulai berurusan dengan orang-orang di sekitar Lin Yu. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata kepada Li Zenseng dan yang lainnya, Saudara Li, kalian tidak boleh pergi. Saudara Li dan aku akan pergi. Ya,
Ya, ayo kita pergi bersama. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Li Qianjue mengangguk cepat. Li Zenseng dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dengan enggan setelah mendengar ini. Mengetahui bahwa identitas Si Kun Hao berbeda, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Lin Yu dan Li Qianjue bergegas ke markas besar kesehatan bersama-sama. Setelah tiba, para penjaga di pintu langsung menghentikan Lin Yu dan Li Qianjue. Namun, meskipun Hao Ningyuan tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, ia memiliki wewenang untuk membiarkan mereka masuk, jadi setelah Lin Yu memanggil Hao Ningyuan, mereka diizinkan masuk. Karena Hao Ningyuan juga memberitahu mereka tentang kantor Si Kun Hao, Lin Yu dan Li Qianjue langsung pergi ke kantor wakil menteri di lantai atas setelah memasuki gedung administrasi. Begitu mereka berdua sampai di pintu kantor, mereka mendengar tawa kemenangan dari dalam pintu yang setengah terbuka. Mereka bisa mendengar suara Si Kun Hao, tetapi ada juga suara-suara lain. Jelas sekali seseorang sedang mengunjungi Si Kun Hao. Setelah tawa itu, mereka mendengar percakapan beberapa orang, tetapi karena suara mereka tidak keras, mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Li Qianjue menegakkan tubuhnya dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi sebelum tangannya sempat mengetuk pintu, Lin Yu menendang pintu hingga terbuka. Bang! Pintu itu membentur dinding di belakangnya dengan suara keras, yang membuat Si Kun Hao dan yang lainnya di ruangan itu ketakutan dan langsung terhuyung. Ada juga seorang pria parubaya yang hendak duduk di kursi, tetapi ketakutan oleh suara keras itu dan terhuyung. Ia tersandung dan jatuh ke tanah bersama kursinya. Ia menatap Lin Yu dan Li Qianjue yang masuk dengan panik. Li Qianjue, yang kebetulan menyaksikan kejadian ini, tak kuasa menahan tawa. Wajah Si Kun Hao tiba-tiba menjadi gelap ketika melihat Lin Yu dan Li Qianjue masuk. Ia berkata dengan marah, "He Jiarong, kau ini tidak tahu sopan santun. Apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu saat memasuki kantor orang lain?" Petik 2. Aku yang mengetuk. Lin Yu berkata dengan tenang, aku saja yang terlalu keras mengetuk pintu hingga membentur dinding. Omong kosong. Wajah Si Kun Hao pucat pasi dan ia sangat marah, dadanya sesak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yu, jadi ia berteriak, "Apa yang kau lakukan di kantorku? Wakil Menteri Si seharusnya tahu apa yang kita lakukan di sini." Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan suara dingin. Si Kun Hao mendengus dingin, memalingkan muka, dan berkata dengan ringan, "Berpura-pura tidak tahu, aku tidak tahu." Tidak tahu. Wajah Lin Yu menjadi dingin, lalu ia menginjak kursi kayu merah solid di sampingnya. Dengan suara pop yang nyaring, seluruh kursi kayu itu langsung hancur berkeping-keping. "Apa yang kau lakukan?" Ekspresi Si Kun Hao langsung berubah saat melihat ini. Ia tampak sedikit ketakutan dan berteriak marah, "He Jiarong, ini bukan rumahmu, bukan tempatmu untuk bertindak liar." Wakil Menteri Si salah paham. "Beraninya aku bertindak liar di sini. Aku baru saja melihat furniturmu tidak terlalu kuat, dan aku ingin membantumu menguji pengerjaannya," kata Lin Yu dengan tenang. Begitu suaranya jatuh, ia kembali menendang meja kopi kayu solid di sampingnya. Meja kopi itu langsung terlontar dan menghantam meja di seberangnya dengan keras. Kaki meja patah, lalu seluruh meja kopi langsung hancur dan miring. Pengerjaannya buruk. Lin Yu menggelengkan kepala dan mendesah, "Aku akan mencari seseorang untuk membuatkan satu set yang bagus untuk wakil menteri Si lain kali." Sambil berkata begitu, Lin Yu mengambil asbak di sebelahnya dan melemparkannya ke lukisan tinta berbingkai yang tergantung di dinding. Dengan ledakan, bingkai di dinding hancur, dan lukisan tinta itu langsung terkoyak. "Aduh, lukisanku!" Si Kun Hao sangat sedih melihat pemandangan ini sehingga ia bergegas maju, memegang lukisannya, lengannya gemetar, air matanya hampir jatuh. "Kursi yang kau duduki juga tidak bagus." Lin Yu berbalik dan berjalan menuju 3 orang lainnya di ruangan itu. Wajah ketiga orang itu berubah drastis, dan mereka berdiri dan bersembunyi jauh, membiarkan Lin Yu menendang kursi itu hingga berkeping-keping. "He Jiarong, kau bertindak terlalu jauh, terlalu jauh." Si Kun Hao memegang lukisan yang rusak di tangannya, wajahnya memerah karena marah, tubuhnya gemetar, dan kata-katanya persis sama dengan apa yang dikatakan Li Zenseng tadi.
Apa yang harus dilakukan jika kau bertindak terlalu jauh? Tentu saja, balas saja. Lin Yu melakukan apa yang dia janjikan kepada Li Zenseng saat ini. Meskipun dia tidak bisa memukul si Kun Hao, dia bisa memukul furnitur, kan? Lagi pula, bahkan jika dia dimintai pertanggungjawaban, dia mampu membayarnya. Sementara si Kun Hao berbicara, Lin Yu menendang meja dengan satu kaki patah lagi. Meja itu menghantam dinding di depan dengan bunyi, bang, dan langsung meledak. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Si Kun Hao dan yang lainnya kembali gemetar. Meskipun Lin Yu tidak menyentuh mereka sama sekali, suara berderak dan pecah ini membuat mereka ketakutan setengah mati. Si Kun Hao merasa seperti akan terkena serangan jantung. Ia memegangi dadanya, menunjuk Lin Yu dengan wajah pucat, dan bergumam, ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Orang-orang di kantor terdekat mendengar keributan di dalam dan bergegas mendekat dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang ingin menyenangkan si Kun Hao dan siap melangkah maju untuk menghentikan Lin Yu, tetapi ketika mereka melihat Lin Yu menendang meja kayu berat seberat ratusan pon hingga berkeping-keping, siapa yang berani melakukannya lebih dulu? Beberapa orang yang berlari masuk berbalik dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam waktu singkat, semua barang di kantor si Kun Hao, mulai dari rak buku, meja kopi, meja, kursi kayu solid hingga tanaman pot, vas, dan lukisan, dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Yu. Si Kun Hao memutar matanya dengan marah dan hampir pingsan. Setelah dipermalukan sebegitu hebatnya di depan semua bawahannya, gengsi dan harga dirinya hancur total. Wajah Li Qianjue berubah saat melihat kejadian ini. Ia bergegas menghampiri si Kun Hao, lalu mengelus dada si Kun Hao dengan penuh semangat, menambahkan bahan bakar ke api dan berkata, Wakil Menteri Si, jangan marah. Jiarong juga baik hati. Kualitas furnitur Anda terlalu buruk. Sungguh mustahil untuk terus menggunakannya. Saya akan menggantinya dengan yang baru nanti. Bagaimanapun, ia sangat marah dan tidak mampu membayarnya, jadi ia berharap si Kun Hao mati karena marah. Si Kun Hao ambruk di tanah, terengah-engah, wajahnya pucat, tak mampu berkata-kata, dan hanya bisa menunjuk Li Qianjue dengan jari gemetar. Berhenti, ini keterlaluan, sungguh keterlaluan. Kualitas rendah memang kualitas rendah. Pada saat ini, di antara tiga orang di samping, pria parubaya yang ketakutan dan jatuh ke tanah akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia memberanikan diri untuk berteriak pada Lin Yu. Siapa kau? Apa kau juga karyawan di sini? Lin Yu meliriknya dan bertanya dengan bingung. Bukan, pria parubaya itu tiba-tiba merapikan pakaiannya, membusungkan dada, lalu mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, saya Chang Qiong, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok saat ini. Lin Yu menyipitkan mata dan meliriknya. Ternyata pria parubaya ini adalah manajer sekte Suanyi yang disebutkan Li Zenseng sebelumnya. Kemudian Lin Yu memalingkan muka dan mengabaikannya. Hei, sudah kubilang berhenti. Melihat Lin Yu tidak bereaksi, Chang Qiong menjadi lebih percaya diri dan menunjuk Lin Yu sambil berteriak. Namun, begitu ia selesai berbicara, ia tiba-tiba melihat bayangan melintas di depannya, lalu sebuah tangan seperti penjepit besi menjepit lehernya dengan keras. Ia langsung merasa tercekik, mulutnya tiba-tiba menganga lebar, wajahnya memerah, dan ia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Lin Yu yang sedang mencubit lehernya. Tangan Lin Yu yang sedang mencubit lehernya masih terangkat perlahan. Ia hanya merasakan kakinya perlahan meninggalkan tanah, dan seluruh beban tubuhnya terpusat di lehernya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, tak bisa bernapas, dan urat-urat di dahinya menonjol. Lin Yu menyipitkan mata, menatapnya dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, siapa kau? Apa kau pantas memerintahku?